mahasiswanya juga ikut, kadang-kadang ada kesempatan itu ikut. Tapi kadang-kadang atas kebijakan Jakarta ini sudah menunjuk kepala sekolahnya. Oke, Ibu Bapak, ini salah satu contoh konser kami di hampir rutin di Jakarta, Saktian Pancasila. Ini narasumber, ini konser di tim Jakarta. Ini ketika kami supaya pengen internasional, maka yang kami undang asesornya ada Dwiki Darmawan. Lihat apa, Bapak Ibu bisa melihat Dwiki Darmawan yang pakai dasi ya, Dwiki Darmawan. Ini Ibu Bapak Idris Sardi juga kami datangkan sebagai pebiola kondang Indonesia. Ini kami datangkan di sekolah kami sebagai asesor. Ya. Pak Ginting sudah berjalan ke sana kemari lewat jalan ini dari sekolah menuju auditorium. Ya. Ini ketika kami di SMKI itu ada Soimah, Bapak Ibu mungkin kenal Soimah ketika kami jadi kepala sekolah di sana. Ini kami kerja bareng atau diberi kesempatan untuk mengimbaskan sesuatu yang ada di sekolah kami ke NTT. Ya. Ini saya disambut dengan tarian tradisional Selamat Datang di NTT oleh anak-anak dari SMA NTT. Ya, ini beberapa guru dan alumni kami ikut konser bersama ADNS berkat jejaring tadi di Melbourne, di Sydney ya. Kemudian ini diskusi kami di New Zealand dengan Bapak Duta Besar setelah saya itu mendapatkan juara 1 nasional best practice ya. Kami diberi tugas oleh Jakarta untuk diklat 1 bulan di New Zealand ya. Ya, ini saya juga diundang ke beberapa tempat, ini di Aceh ya, di Singkawang, Kalimantan Barat untuk bisa berbagi. Kemudian narasumber di Solo atas surat dari Jakarta. Ini ketika Fatin juara itu kami mengiringi Fatin di Kemendikbud. Ini tamu yang datang di sekolah itu ketika belum pandemi loh. Ketika belum pandemi itu hampir 1 minggu untuk bulan-bulan tertentu itu dari berbagai daerah itu datang ke sekolah kami. Karena apa? Karena jualan sekolah tadi. Ini Tulungagung ini hampir setiap tahun pada waktu itu ketika 17 Agustus mengundang kami. Ya, ini ketika ada Asian School Games di Surabaya, musiknya juga pakai kami, di Asosiasi Kepala Sekolah juga kami. Ketika Indonesian Idol masih ada Ahmad Dhani, itu juga seleksinya di sekolah kami. Ahmad Dhani-nya yang pakai batik ini. Kepala sekolahnya yang gundul. Yang botak ya, Pak? Ya. Ini kami juga mengundang di MS untuk asesor. Ini ketika kami menjadi best practice terbaik nasional untuk kepala SMK ketika kami menjual sekolah ini. Oke, ini setiap tahun kami melaksanakan anniversary konser. Ini seperti ini suasananya. Nah, ya. Yang terakhir, Ibu Bapak sebagai penutup, ini semangat kita bersama. Tidak ada siswa yang tidak kompeten, Ibu Bapak, kecuali mohon maaf, gurunya tidak kompeten. Yang kedua, tidak ada guru yang tidak kompeten, kecuali kepala sekolahnya tidak kompeten. Ini kritik pada kita semua. Tidak ada sekolah yang tidak maju, Ibu Bapak, kecuali kepala sekolahnya tidak semangat untuk maju. Dan maju terus pendidikan Tanah Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Pak Samsuri Nugroho, luar biasa Pak. Ini sharingnya dan penutupnya ini loh Pak, nendang banget ini. Jadi kuncinya ada di guru, kuncinya ada di kepala sekolah Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu banyak yang ingin bertanya gitu ya, banyak yang ingin menggali lebih dalam, tapi nanti kita masih ada satu pembicara lagi. Tapi saya jadi kepikiran nih, berarti dengan ceritanya Pak Samsuri Nugroho, seorang kepala sekolah itu juga harus jadi manajer sales ya, jadi kepala penjualan juga atau jadi direktur penjualan juga di sekolahnya gitu ya, karena dia yang akan membangun jejaring, dia yang akan mempromosikan, dia yang mencari potensi gitu ya, kemana lagi ini sekolah bisa dijual. Kemudian dia juga yang membuat sekolahnya menarik untuk dilirik gitu. Nah, tapi tadi ada 2 catatan yang menarik dari Pak Samsuri.
kepala sekolah jangan pegang uang, walaupun dia manajer penjualan, tapi dia jangan pegang uang gitu ya. Terus yang kedua, dia harus rendah hati, karena kalau ada kebijakan, jadi berani membuat kebijakan, tapi kalau kebijakannya salah, berani meminta maaf juga gitu. Jadi kepala divisi penjualan sekolahnya, tapi dia tidak tidak mengelola uang sendirian, dan juga berani membuat kebijakan dan juga berani minta maaf atau merevisi. Sama terakhir sebenarnya Pak ya, ngewongke tadi tuh Pak ya. Jadi bagaimana berempati, memanusiakan semua orang, terlepas dari dia guru tetap atau tidak, honorer atau bukan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke pembicara terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, tapi tampaknya kita mau memutar satu video. Apakah videonya sudah ready, teman-teman host dan co-host? Pak Pendeta Julia? Ya, sudah Bang. Siap. Di Harvard. Kalian hanya 6 sebentar, menit ya. Supaya kita lebih fresh. Silakan. Menjadi guru adalah impianku sejak kecil. Bersedia ditempatkan dimanapun untuk mengajar menjadi anugerah bagiku. Saat ini aku mengajar dalam keadaan dan zaman yang mengguncang dunia. Masa pandemi. Dapatkah aku terus mengajar tanpa pamrih dan mendorong anak didikku untuk belajar? Orang tua tak berdaya, sekolah minus energi, dan lembaga desaku tertatih-tatih menjalani tiap harinya. Guru pahlawan tanpa tanda jasa itu sudah hampir tak bergerak lagi. Sama sekali. Oke, yang semangat. Kalau para guru, siswa, orang tua, dan lembaga masyarakat tidak semangat, apa jadinya ya generasi masa kini? Tahun 2009 saya ditempatkan di SMP Negeri 2 Marlingling. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi saya. Walaupun tempat terpencil, saya sangat menikmatinya. Tetapi pada tahun ini saya mengalami suatu masalah yang sangat besar dan sampai saat ini belum teratasi, di mana di masa pandemi ini anak-anak disuruh belajar jarak jauh. Yang menjadi masalah bagi saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Dan jaringan di tempat kami dan transportasi di tempat kami sangat susah. Seandainya jaringan pun ada, anak-anak kami belum tentu bisa. Para orang tua sudah banyak mengeluh selama belajar jarak jauh. Mereka merangkap sebagai guru segala mata pelajaran,
Dan di samping mereka sebagai guru, sebagai segala mata pelajaran, mereka juga harus mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Kebanyakan orang tua sangat mengeluh. Bahkan perangkat desa di tempat kami pendidikan kurang mendukung ke dalam kelancaran belajar mengajar. Bahkan energi dari sekolah pun sudah sangat minim untuk mengatasi masalah ini. Seandainya pun para guru datang ke rumah untuk mengunjungi anak-anak. Harapan saya sangat besar, semogalah pandemi ini cepat berlalu, dan saya berharap profesi saya sebagai guru bisa berguna lagi di tahun-tahun yang akan datang. Selama pandemi ini profesi saya sebagai guru saya sangat berhenti, dan saya sangat merasakan berat untuk hal ini. Terima kasih. Pepatah ini memang benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apapun musim dan zamannya, jika semua bersatu memajukan pendidikan generasi penerus bangsa, kita pasti bisa. Salah satu caranya, mari bergabung dengan komunitas Anakku Buah Baraku, di mana komunitas Anakku Buah Baraku ini dimotori oleh diaspora Karo yang tergerak hatinya dan tergerak nuraninya untuk membangun pendidikan terkhusus di Tanah Karo, Simalungun. Mari bergabung, bersama kita bisa. Mejua-jua. 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 Baik, Mejua-jua. terima kasih Mejua-jua. untuk video yang sudah diputar. Itu tadi merefleksikan Bapak Ibu sekalian kondisi Mejua-jua. kondisi Tanah Karo saat ini. Mungkin dong nih. Ya. Halo, selamat siang. Baik, Bapak Ibu sekalian, video tadi merefleksikan apa yang sedang kita alami, gitu ya, apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Kita punya banyak tantangan, tapi Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin harus tetap semangat, harus mencari solusi di tengah permasalahan. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari abang kita, Bang Edimon Ginting. Mengenalkan sedikit, saat ini Bang Edimon Ginting merupakan Deputi Direktur Jenderal dari Asian Development Bank, Deputi Direktur Jenderal di Economic Research dan Regional Cooperation Department, jadi di Asian Development Bank. Dan beliau termasuk orang Indonesia yang saat ini memiliki posisi puncak di ADB. Kita bersyukur akan kecintaan Bang Edimon untuk pendidikan Tanah Karo. Tadi kita dengar sendiri secara langsung dari Pak Samsuri bagaimana Bang Edimon sejak dari dulu gitu ya terlibat dalam pendidikan dengan kapasitas yang beliau miliki di Yogyakarta. Nah, mungkin berikutnya nanti di Tanah Karo. Jadi Bang Edimon, kami persilahkan paparannya, Bang. Terima kasih Ramos. Terima kasih tadi sama Ibu Sriati sama Ibu Ervina ya, paparannya yang sangat menarik. Kami belajar banyak dari apa yang disampaikan, terutama apa yang sudah dilakukan untuk menangani kondisi darurat ini ya. Jadi kami sangat bangga dengan apa yang dilakukan. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan ini bisa berguna dan juga bisa berguna ke depan dalam perbaikan kepemimpinan di sekolah-sekolah kita di Tanah Karo. Saya juga berterima kasih kepada Pak Samsuri tadi. Saya mengenal beliau ketika saya dulu tugas di Jakarta. Saya beberapa kali mengunjungi sekolah beliau ya. Dan ada hal yang perlu saya catat. Ini Kasihan itu bukan daerah maju ya. Kalau di DIY itu ya. Ini termasuk daerah yang sedikit inilah. Bantul itu bukan kabupaten yang maju dibanding kabupaten lainnya. Jadi Pak Samsuri leadership-nya itu untuk membuat sekolah itu dikenal, itu betul-betul leadership yang luar biasa. Jadi apa yang kita pelajari tadi dari Pak Samsuri,
bahwa leadership itu bisa membawa kita dari bawah sampai tidak ada batasnya ke atas. Ya, itulah fungsi leader ya. Itulah yang didatangkan, yang kita dapat dari punya misi yang pas. Ya, jadi tadi Pak Samsuri menyampaikan penting sekali misi, itu yang kita bisa dapatkan. Jadi walaupun kita berada di pinggiran, berada di dalam masalah, janganlah lupa kepada misi kita. Ya, jadi itu. Jadi ini coba ini ya. Dalam hal membentuk misi ini, saya sedikit ingin tampilkan data ya. Jadi ini tantangan kita bersama. Ini tidak cuma tantangan kita di Tanah Karo ya, tantangan kita di Indonesia secara keseluruhan. Jadi tentang pentingnya pendidikan, ya, pentingnya tugas kita sebagai pendidik untuk kemajuan bangsa ke depan. Ya, jadi semakin maju suatu negara, semakin penting peran manusia di situ. Ya, itu yang pertama. Nah, sekarang Indonesia sudah berada di negara kelas menengah ke atas. Oke. Jadi, itu artinya ke depan kemajuan kita akan semakin tergantung kepada sumber daya manusia. Ini contoh sedikit di sini. Kita ada negara di grup paling bawah ini, menuju ke atas, menuju maju. Tapi kita lihat ini, negara-negara yang sudah maju itu nilainya itu, skornya dalam hal matematika, sains, reading gitu ya, jauh lebih bagus dari kita. Dan ranking kita ada di 65 sekarang, 72 sekarang, ya. Dan dibanding negara-negara lain yang sekarang ini menjadi meroket kemajuannya adalah Cina ya. Cina ini dalam hal pembangunan sumber daya manusia nomor 1 rankingnya. Jadi tidak heran ya kenapa Amerika pun takut sama dia dan lain-lain karena manusianya gitu. Jadi pada ujung-ujungnya nanti kemajuan kita ditentukan oleh anak-anak yang ibu didik di kampung sana ya, di manapun berada gitu. Jadi inilah kira-kira visi yang penting kita miliki bersama ya. Yang kedua tentunya selalu ini ya. Kalau kita lihat belanja daerah kita sudah lebih banyak ke pembangunan manusia sebetulnya gitu loh. Dan sering kalau kita tanya Pak Kadis, bisa nggak ini ditambah? Tidak bisa lagi. Nah, jadi begini, dimanapun yang namanya perbaikan itu tidak selamanya harus mencari dana. Di ADB sendiri pun ya, kami ini menghadapi masalah begitu ya, di tempat saya bekerja, untuk melakukan perbaikan itu biasanya dananya lebih sedikit. Gitu. Jadi jangan kita menyalahkan kita tidak punya dana itu. Fungsi leader itu salah satunya adalah mencari cara. Di balik semua tantangan itu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Samsuri, di balik semua tantangan itu, kita harus mencari cara untuk mencari solusi. Tadi teman-teman juga sudah memberikan contoh. Saya garis bawahi tadi beberapa ya. Nah, ini ada analisa sedikit mengenai Tanah Karo. Tanah Karo itu apa sih yang bikin pembangunannya selama ini sedikit lebih lemah daripada daerah lain? Salah satunya juga karena kondisi sumber daya manusia. Gitu. Jadi ini saya tampilkan data-data ini cuma satu tujuannya, supaya kita punya satu visi bahwa kita ke depan perlu membangun SDM dengan lebih baik, gitu ya. Itu tugas kita bersama. Nah, sekarang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Samsuri tadi, terutama slide yang terakhir yang sangat nendang tadi ya, yang sangat menendang menurut saya. Jadi ada dalam leadership itu ya kebetulan begini, saya seperti disampaikan Ramos tadi, saya sudah beberapa kali di-train sama kantor untuk belajar leadership ya. Saya ingin share pengalaman itu ke teman-teman sekalian ya. Sebetulnya ada di dalam leadership itu namanya the law of lead. Lead itu apa sih? Tadi Ibu kepala sekolah tadi ada guru bahasa Inggris ya. Ini tutup paling atas. Leadership itu adalah tutup paling atas. Kalau Gucci itu melengkapinya adalah leadership-nya ya, di Gucci-nya itu, tutup Gucci-nya. Gucci itu adalah paling atas gitu. Jadi institusi itu biasanya tidak bisa lebih baik dari pemimpinnya. Nah, ini kunci utama ini yang kita harus tahu semua sebagai pemimpin ya. Yang namanya sekolah, yang namanya perusahaan, yang namanya apapun itu tidak akan bisa lebih bagus dari pemimpinnya. Itulah pentingnya peran leader ya. Jadi ini saya ambilkan dari salah satu buku leadership yang paling terkenal, yang paling saya juga senang sekali membaca, namanya Developing Leader Within You oleh John Maxwell. Nanti kalau Bapak-bapak Ibu guru, kepala sekolah ingin belajar, ini ada ini bukunya dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Coba dibaca nanti sebagai tadi disampaikan bahwa salah satu yang saya kagumi dari Pak Samsuri adalah
beliau adalah pembelajar. Ya, dari Pak Samsuri yang awal saya kenal, kemudian dari Pak Samsuri yang terakhir saya kenal, itu sudah ada 5 kali lipatnya gitu. Itu adalah leader yang pembelajar. Nah, jadi ini saya pikir yang penting. Karena kenapa dia harus belajar? Karena kualitas sekolahnya tergantung pada dia gitu tadi. Jadi kalau dia naik, kalau kualitas kepala sekolahnya 5, mungkin sekolahnya akan 4 gitu. Tapi kalau kualitas kepala sekolahnya 10, saya yakin nanti sekolahnya bisa nilai 9 atau 9,5 gitu. Ini yang paling penting. Ini prinsip leadership yang penting kita tahu semua. Dan ini akan memotivasi Bapak Kepala Sekolah semua untuk tetap belajar. Tadi saya bangga sekali bahwa Kepala Sekolah kita ini masih muda-muda. Dan saya yakin akan bisa belajar untuk membantu sekolah kita ke depan ya dengan cara yang lebih baik. Ya. Terus ada ini beberapa pertanyaan mengenai leadership ini. Leadership ini dari mana sih sumbernya gitu? Kenapa kok tidak banyak yang ada yang bilang begini ya? Adalah kalian yang jarang dipunyai oleh orang kebanyakan. Benarkah demikian? Gitu. Ada benarnya dan ada tidaknya ya. Gini, saya belajar di sekolah 12 tahun sampai sampai selesai SMA, 4 tahun kuliah, 16 tahun, dan ada 5 tahun ngambil master dan PhD, 19 tahun saya sekolah itu. Pernahkah saya diajari leadership? Tidak pernah. Leadership ini biasanya diajarkan ketika kita bekerja mulai gitu. Tapi sebetulnya, kalau menurut saya, leadership ini harus kita ajarkan dari awal kepada anak-anak kita juga. Dengan cara bagaimana? Nanti saya sampaikan caranya. Kita harus belajar dulu tentunya. Kita tidak bisa menjadi leader tanpa belajar seperti Pak Samsuri tadi, tapi kita harus mulai ini sehingga leadership ini sebetulnya hasil akhirnya adalah memperbaiki diri, gitu. Jadi kita harus mulai membiasakan mengajarkan leadership secara pelan-pelan. Ya, kalau ada soft skill, keahlian, misalnya tadi sampaikan keahlian kehidupan, salah satunya yang paling penting menurut saya adalah leadership. Ya, itu yang membawa kita nanti ke arah yang jauh lebih tinggi. Ya. Yang kedua, leadership itu adalah tergantung pada posisi, gitu. Ini teman-teman kepala sekolah semua dalam pada posisi pemimpin. Apakah itu sudah pasti posisi, sudah pasti pemimpin, gitu? Ada benarnya, ada tidaknya. Ya, karena pada akhirnya pemimpin itu adalah dihargai berhasil tidaknya tergantung pada pengaruhnya, influence. Leadership is about influence. Itu kira-kira, bukan posisi. Ada pemimpin yang pada posisinya tapi dia tidak punya influence, tidak punya pengaruh, dia tidak akan bisa membesarkan orang lain, tidak bisa membuat orang lain melakukan yang lebih baik dan lain-lain. Itu bukan pemimpin. Nanti saya sampaikan bagaimana caranya agar kita menjadi pemimpin yang berpengaruh, ya. Lalu ada sering sekali ini ya, kalau ada orang mengatakan orang yang pemimpin itu harus punya karisma. Tidak selamanya juga gitu ya. Punya karisma itu penting karena itu artinya kita bisa dekat dengan orang lain, punya relation yang bagus dengan orang lain, bisa kerjasama dan lain-lain. Tapi bukan cuma itu yang paling penting. Belajar tadi ya yang lebih penting untuk menjadi pemimpin ya. Jadi pemimpin, karakteristik pemimpin yang paling penting menurut saya adalah pembelajar. Dan saya juga ingin ini ya, saya juga belajar pemimpin, saya sampaikan tadi, manfaat yang paling besar saya dapatkan sebenarnya adalah untuk di rumah gitu. Untuk belajar untuk memperbaiki diri, untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Bukan cuma untuk perusahaan. Karena itu tadi belajar kepemimpinan adalah growing ya, gitu ya. Dan ini. Nah, seperti disampaikan tadi, leadership itu bukan posisi gitu. Lebih banyak ke mempengaruhi orang ke arah yang lebih bagus. Tentunya kita juga bisa punya pengaruh ke arah lebih tidak bagus ya. Tapi pemimpin itu biasanya mempengaruhi orang ke arah yang lebih bagus. Lalu bagaimana pemimpin untuk mendapatkan pengaruh itu supaya dia diikuti orang? Banyak pemimpin tidak diikuti orang ya. Banyak pemimpin secara administratif aja pemimpin, tapi begitu dia keluar dari kantor sudah nggak diikuti orang. Gitu. Bahkan kepemimpinan itu sering pentingnya bahwa walaupun kita tidak di situ, kita diikuti orang. Kenapa? Karena itu penting gitu. Karena apa yang kita sampaikan penting dan lain-lain. Ya. Jadi kualitas nomor 1 orang yang bisa memimpin dengan pengaruh adalah punya integritas. Ya, tadi saya sangat mencatat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri. Dia tidak pegang uang, ya, karena harus punya integritas. Begitu kita tidak punya integritas, orang tidak akan mengikuti kita. Jadi kualitas pertama yang paling penting ya pilar paling penting ya,
Palas paling penting kata orang Karo adalah punya integritas. Nah, lalu yang berikutnya bisa apa namanya? Bisa nurture people, bisa bergabung apa namanya? Bisa berorientasi dengan people, orang ya, bisa punya kepercayaan ke orang lain, bisa mendengarkan. Ini adalah alat untuk bisa mengerti orang. Ya, karena kita ada di bisnis yang namanya membangun orang gitu. Jadi semua keahlian itu harus keahlian orang, harus punya ini gitu. Yang 4 ini. Jadi begitu kita mengerti akan orang, baru kita bisa memimpin mereka dengan baik, ya kan? Nah, terus kualitas yang bagus pasti kita akan diikuti orang lain adalah kita itu tugasnya adalah memperbesar orang, membuat orang tumbuh. Seperti Pak Samsuri tadi, menguangkan orang, ya, membuat orang itu semua punya bakat, gitu. Ketika bakatnya itu kita kembangkan, kita bantu, membuat mereka lebih pintar, lebih bersinar, itu namanya menguangkan orang, membuat orang itu jadi orang benar, gitu. Itu kita akan diikuti orang, pasti. Karena kenapa? Karena itu memberi manfaat besar bagi mereka, kan gitu ya. Nah, inilah tugas-tugas pemimpin ya. Lalu kita harus juga bisa memberikan navigasi. Kenapa? Ini ya yang menurut saya penting, tahu arah ke depan seperti apa gitu. Seperti saya sampaikan tadi, negara kita akan menjadi negara maju, kita harus akan membangun orang untuk maju, kalau tidak kita akan ketinggal, itu navigasi. Karena kita melihat ke depan apa yang dikerjakan orang lain. Pak Samsuri juga begitu. Dia melihat ke depan sekolah-sekolah yang berhasil. Kemudian itu dia menerapkan itu ke sekolahnya. Sehingga sekolahnya sekarang sampai di tempat yang ditujukan itu. Itu navigasi, kemampuan untuk melihat ke depan. Tapi yang paling penting tadi disampaikan bisa berkaitan, berconnect dengan people, orang ya. Kita bisa betul-betul maaf bahasa Indonesia saya jadi sedikit agak campur aduk ini karena apalagi bahasa Karonya karena sudah terlalu sering bahasa Inggris di kampung orang ini ya. Jadi saya secara natural yang keluar itu bahasa Inggris. Tapi bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, yang paling penting lagi tadi disampaikan oleh Pak Samsuri adalah pemimpin itu mengempower people. Yang membuat orang itu jadi orang-orang sebentar lebih besar gitu. Jadi orang yang punya dimajukan gitu ya. Jadi di empower itu kita beri kepercayaan kepada mereka. Kita beri ruang untuk maju. Kita beri kesempatan. Tadi disampaikan juga oleh kalau dia tidak punya kemampuan IT, kita harus sediakan itu. Tadi Ibu Ervina, Ibu Sriati melakukan itu. Jadi kita harus mengempower mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan kalau mereka salah, memang kita ini dalam konteks membangun manusia tidak boleh dimarahi ya. Jangan terlalu gampang marah seperti disampaikan Pak Samsuri tadi. Kita harus tugas kita membangun orang. Gitu ya. Jadi kita harus support. Dan salah satu lagi leadership prinsip yang sangat saya kagumi adalah servant leadership. Leader itu sebenarnya untuk serving, lebih ke memberikan support. Kalau memarahi itu untuk memberikan support dan mereka akan merasa tersupport, oke lah. Tapi biasanya memarahi itu adalah menurunkan motivasi. Jadi itu jangan sampai terjadi. Lalu tugas leader yang paling penting apa? Kalau dia mampu menjadi leader, dia bisa membangun leader-leader yang lain. Ya, jadi jadi dengan begitu kalau ada regenerasi tidak susah kita gitu. Jadi tugas kita yang paling penting nanti adalah membangun leader-leader lain. Di sekolah misalnya, kalau kita membangun orang lain, bangunlah mereka jadi leader. Di rumah, bangunlah anak-anak jadi leader. Orang tua pun harus jadi leader menurut saya gitu. Jadi inilah kira-kira yang penting kita lakukan dalam konteks leadership ya. Nah, ini saya sampaikan sedikit mengenai servant leadership ya. Jadi leadership yang melayani. Biasanya kalau leadership tergantung posisi, anak buah kita yang datang ke kita ya, anak buah kita yang melayani gitu. Anak buah kalau di sekolah bahkan bisa murid-murid kita yang melayani, bukan kita yang melayani gitu. Nah, jadi servant leadership ini sebaliknya gitu. Leader itu harus melayani gitu. Jadi untuk guru, untuk kepala sekolah tadi disampaikan bahwa menyusul bola gitu ya, kegiatan menyusul bola, kegiatan memberikan perbaikan kapasitas ke guru-guru lainnya itu melayani. Inilah kapasitas yang paling penting untuk sebagai seorang guru pemimpin ya. Nah, sekarang lagi-lagi sama dengan yang saya sampaikan tadi sebelumnya, servant leadership itu ada apa karakternya? Dia adalah pendengar yang baik, mempunyai rasa empati kalau ada masalah ya, empati dulu, membangun relation dulu ya, baru kemudian
mempunyai pengenalan diri yang tinggi. Kenapa pengenalan diri ini penting gitu? Karena begini, kalau saya kepala sekolah, saya juga punya anak buah banyak. Kalau perasaan saya tidak enak, tidak akan bisa saya simpan gitu. Kadang-kadang itu bisa keluar ketika saya berdiskusi ke anak buah saya dan macam-macam. Jadi kalau kita mengenal diri kita tidak sedang dalam kondisi yang bagus, moodnya, semestinya tidak ada meeting misalnya. Semestinya kita tidak memimpin pada saat itu. Ya. Lalu ya lagi-lagi ini kenapa? Karena leader itu harus selalu membangun hubungan baik dengan orang lain. Karena kita tidak dalam kondisi mood yang bagus, kita marah, itu merusak hubungan kita dengan orang lain. Leader yang memberikan influence tidak akan mau itu terjadi, gitu ya. Itu yang menurut saya penting. Nah, yang berikutnya kita harus membuat visi gitu, membuat pembelajar. Karena begini, apa yang kita kasih kepada orang lain adalah hanya yang apa yang kita punya gitu. Kalau kita belajarnya 4, kita hanya bisa belajar mengasihi orang lain 3,5. Kalau kita belajarnya 7, kita bisa mengasihi orang lain 6,5 gitu. Kalau kita belajarnya 10, kita bisa memberi orang lain 9,5. Seperti saya sampaikan tadi. Jadi pemimpin itu harus menjadi pembelajar dan bisa melihat ke depan. Dan lalu yang paling penting adalah ini dalam kondisi yang pandemi seperti ini, guru-guru lagi kita semua ditimpa masalah gitu lah. Inilah kualitas pemimpin yang paling penting kita punya, yang membuat kita terus termotivasi ya. Punya komitmen untuk membangun orang lain dalam kondisi apapun. Ya. Jadi kenapa? Karena membangun itu akan memberi kontribusi ke masyarakat yang lebih luas. Inilah tugas pemimpin yang paling penting. Ya, bukan cuma untuk diri sendiri. Itu kalau untuk diri sendiri itu bukan pemimpin namanya. Ya. Nah, jadi pemimpin itu tugas yang paling besar adalah untuk kepentingan yang lebih luas. Gitu. Jadi ini kira-kira. Jadi saya belajar ini untuk perusahaan tentunya. Tentunya perusahaan juga biasanya seperti saya sampaikan tadi, di sekolah saya tidak belajar kepemimpinan. Tapi ketika saya jadi pemimpin di sini, setiap tahun dikirim ke sekolah pemimpin gitu. Tapi inilah rangkuman-rangkuman yang saya lakukan di pekerjaan yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa berguna ketika Bapak Ibu guru sekalian menghadapi masalah di lapangan. Ya. Nah, lalu bagaimana kita membangun pemimpin? Tadi Bapak Ibu guru sudah melakukan ini sebagian ya. Pak Samsuri juga sudah melakukan sebagian ini. Kita harus mulai dari membangun diri sendiri ya. Jadi ini juga ada di bukunya Pak John Maxwell. Ada bahasa Indonesianya kalau teman-teman mau membaca. Mulailah dengan membangun diri sendiri. Lagi-lagi kenapa saya katakan begitu? Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya, apa yang kita pelajari. Ya, lagi-lagi jangan pesimis. Dalam 5 tahun, kalau Anda belajar satu hal secara terus-menerus, secara serius, 1 jam sehari, Anda sudah expert di bidang itu. Jadi kita tidak punya alasan sudah, saya tidak punya expertise gitu. Kalau kita mau membangun diri sendiri, kalau kita lakukan secara serius, Pak Samsuri juga bisa seperti saya sampaikan tadi ya. Dari Pak Samsuri yang saya kenal dari awal sampai Pak Samsuri yang ada sekarang, sudah 3-4 kali lebih baik, lebih kenaikannya ya Pak Samsuri ya. Nah, lalu kalau kita sudah belajar sendiri, kita harus memimpin diri sendiri dulu. Bayangkan kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, ingin memimpin orang lain, susah kan ya gitu. Harus belajar memimpin diri sendiri dulu, tunjukkan. Nah, inilah integritas tadi ya. Kita bisa punya integritas karena kita juga bisa memimpin diri sendiri. Kita menunjukkan kualitas pemimpin di diri kita sendiri gitu. Baru setelah itu kita bangun orang lain. Bangun dulu ya. Seperti tadi kita Ibu Ervina mengajari teman-temannya untuk belajar IT, untuk keluar dari comfort zone gitu. Itu membangun orang lain itu. Belum memimpin ya. Itu kita usaha membangun orang lain. Baru setelah itu kita memimpin orang lain. Jadi ada prosesnya. Baru kita qualify untuk memimpin orang lain. Jadi proses ini, jadi makanya saya katakan tadi, menjadi leader itu bukan karena posisi. Kita udah di posisi kita, belum tentu kita memimpin. Gitu. Karena ada proses ini yang kita lalui sebelum kita bisa jadi betul-betul jadi pemimpin. Ya kan? Baru setelah ini, pimpinlah orang lain untuk membangun orang lain. Ya, jadi ada proses-prosesnya ini gitu. Jadi kalau kita sudah jadi pemimpin, usaha kita tentunya kita tidak cuma berurusan dengan mahasiswa gitu. Kita juga menciptakan pemimpin-pemimpin orang lain, ya, menciptakan pemimpin-pemimpin lain. Sehingga nanti kita kemudian bisa memimpin leader untuk memimpin orang lain.
Nah, jadi inilah prosesnya gitu ya. Jadi pembangunan leader itu adalah ini kira-kira. Tapi kuncinya tadi apa? Kita harus jadi pembelajar sampai tua. Jadi kita nggak pernah lulus ini, gitu. Kalau kita merasa sudah lulus dan tidak mau belajar, itu ada pepatah begini. We die before our time. Kita meninggal sebelum waktunya. Meninggal dalam pembangunan diri sendiri ya. Kita mungkin masih bernapas, tapi kita tidak belajar lagi gitu. Ya, nah, jadi ini kira-kira. Nah, kalau kita lakukan ini, kita semua melakukan ini nih setiap hari, apa dampaknya ke kita? Kita menjadi orang yang jauh lebih bagus, jadi lebih baik, ya kan? Dan ini kira-kira ya. Lalu berikutnya, ini ada nih pemimpin-pemimpin yang di sekeliling kita ini ada 4 jenis sebetulnya, supaya kita bisa membedakan, supaya kita paham betul apa itu pemimpin ya. Ada yang tidak punya visi ya. Jadi memang pemimpin yang tidak punya visi, punya jabatan, tidak punya visi, itu akan membawa kita muter-muter di situ terus. Nggak ada jalan keluar ya. Nah, kalau John Maxwell ini mengatakan ini adalah wanderer ya. Tidak punya jalan keluar, kita akan di situ terus. Kemarin kualitas kita, nomor ranking kita misalnya di nomor 40, 3 tahun kemudian juga kita akan masih 40 gitu. Tidak ada solusi, tidak akan membawa ya kita keluar dari masalah. Nah, ada pemimpin yang follower aja, ya, punya visi tapi tidak pernah mau melakukan, ya, tidak harus mau melakukan visi itu supaya tercapai di sekelilingnya gitu, ya kan? Ini namanya follower, pemimpin yang sebetulnya dia follower bukan pemimpin gitu ya. Nah, ada lagi pemimpin yang achiever gitu, mempunyai visi dan melakukan sesuatu untuk itu. Dia bisa mencapainya tapi tidak membawa orang lain. Ini namanya achiever. Bisa mencapai sesuatu, bahkan tapi bisa juga orang lain tidak ikut gitu. Orang lain tersakiti di tengahnya, ya. Nah, ini bisa begitu. Tapi leader yang kita maksud adalah begini, leader yang mempunyai visi, ikut berusaha mencapainya, lalu membantu orang lain juga untuk mencapainya. Nah, ini servant leader tadi itu. Nah, inilah leader yang betul-betul leader menurut saya gitu. Jadi semakin banyak ini yang kita punya di Tanah Karo, di sekolah-sekolah kita, saya yakin sekolah kita akan maju lebih cepat, ya. Lalu mengapa visi itu penting? Tadi seperti Pak Samsuri, penting sekali mempunyai visi itu. Kenapa? Karena itu memberi energi kepada semua yang ada di sekolah itu. Ya, kalau kita semua punya passion untuk membangun manusia, ini semua teman-teman di ABB ini yakin Bapak Ibu sekalian punya passion, punya minat yang kuat untuk membangun manusia, gitu. Ya, jadi saya sebutkan aja ya, ada semua yang ada di sini saya yakin kita semua satu visi ya. Kita ingin membangun SDM di Tanah Karo karena itulah passion kita gitu ya. Lalu yang berikutnya kalau kita punya visi itu itu memberi motivasi untuk melakukan yang lebih bagus. Karena tidak akan ada perubahan kalau kita melakukan hal yang sama saja. Akan ada perubahan apabila kita melakukan di atas rata-rata gitu. Untuk melakukan di atas rata-rata itu apa? Kita perlu motivasi gitu. Nah, ini yang dibawa oleh visi ya. Lalu tentunya ya, kalau kita sudah punya motivasi, punya visi, punya ada arah ke depan yang kita harus tuju. Dengan arah itu kemudian kita bisa membuat prioritas. Nah, kalau kita sudah bisa membuat prioritas, mungkin anggaran itu pun bisa kita reprioritaskan. Lihat prioritas ulang gitu. Apakah anggaran kita ini selama ini sudah bagus untuk ininya? Karena inilah yang akan membawa perubahan, ya kan? Apalagi yang kita bisa lebih prioritaskan daripada apa yang kita lakukan sekarang. Ini kira-kira kenapa itu visi penting sekali ya. Lalu yang terakhir ini mungkin ya, yang saya ingin sampaikan, kalau kita melakukan perubahan, ini saya juga diajari khusus di kantor ini, bagaimana memimpin perubahan. Ya, tentunya kalau kita ingin lebih bagus, kita harus berubah kan ya. Ya, kita harus berubah kalau kita ingin lebih bagus. Kita tidak mungkin lebih bagus kalau tidak berubah. Jadi kita harus punya dulu burning platform. Ada yang namanya burning platform, ada kegiatan yang penting yang kita yakin akan membawa kebaikan. Ya, jadi kita harus punya dari tadi memperbaiki SDM Tanah Karo, kita harus punya beberapa hal yang harus kita lakukan.
yang akan membawa perbedaan. Ya, kita harus bangun itu dulu. Lalu di balik itu kita harus punya ambisi yang kuat untuk mendukung. Karena ini akan memberi motivasi seperti saya sampaikan tadi ya. Ini akan ini. Lalu tentunya kita harus melihat kalau kita ingin perubahan ini, kita harus melihat siapa aja yang perlu ikut kita. Mana yang paling lemah ini, gitu ya? Apa skill kapasitas yang paling lemah yang kita harus perbaiki? Kita lakukan analisa stakeholders. Nah, di sini menurut saya pelaku pendidikan yang paling penting adalah orang tua juga harus terlibat gitu. Kalau misalnya kekuatan sebuah sistem itu tidak akan bisa yang hanya sekuat yang paling lemah di sistem itu. Kalau misalnya orang tua kita lemah, ya kan, guru kita lemah, kurikulum kita lemah, gitu. Ya, kita harus lihat gitu. Nah, kalau misalnya orang tua paling lemah, kita harus empower dia seperti disampaikan tadi. Mungkin kita harus zoom sama orang tua, ya. Kita harus berkomunikasi sama orang tua dan lain-lain. Nah, jadi stakeholder ini penting sekali. Kita harus melihat mana yang paling lemah. Lalu kita harus punya champion. Di setiap perubahan itu harus ada champion. Kepala sekolah bisa jadi champion, kita perbanyak guru-guru jadi champion, orang tua pun harus jadi champion, sehingga perubahan itu menjadi sebuah budaya. Gitu. Jadi kita harus bangun champion-champion di mana-mana untuk ini. Mudah-mudahan teman-teman di ABB ini juga champion-champion yang siap untuk berkontribusi untuk memperbaiki pendidikan. Lalu tentunya ya untuk semua perubahan itu kita harus komunikasikan dengan baik. Komunikasikan sampai itu betul-betul mereka merasa memiliki. Ya, jadi hanya dengan mereka memiliki kemudian mereka mau berpartisipasi. Tapi kuncinya di tengah-tengah memiliki dan komunikasi itu di tengah-tengahnya adalah komunikasi. Lalu tadi disampaikan juga oleh ibu guru kita ya, ibu kepala sekolah, leaders action speak louder. Jadi harus memberikan contoh-contoh yang baik sebagai pemimpin. Karena untuk leader itu apa yang dia lakukan lebih penting daripada apa yang dia katakan. Ya barangkali itu mudah-mudahan masuk akal. Kita bisa berdiskusi sekarang. Saya akan siap untuk sharing lebih lanjut. Pak Samsuri juga masih di sini kalau nggak salah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Jurmala, Bang Edimon atas paparannya. Setiap kali mendengar kita belajar banyak dari Bang Edimon. Karena apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang tadi itu ya, sesuatu yang sudah dia action gitu, sudah dilakukan dan memang muncul dari pengalaman pribadi dan aplikasi pribadi gitu. Terima kasih Bang Edimon. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah melihat banyak sekali pertanyaan gitu ya. Tidak hanya pertanyaan ini Bang Edimon, ada juga permintaan. Tadi Bang Edimon cerita buku John Maxwell, ini Bapak Ibu guru kita ingin sekali ikut membaca gitu. Nanti coba kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa sharing, apakah kita dapatkan e-booknya misalnya, PDF version, kita share ke grup gitu ya, jadi semua Bapak Ibu juga bisa belajar melalui versi digital dari buku tersebut. Baik, kita mulai ke sesi tanya jawab. Sebentar saya pilah-pilah, kita sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini ditujukan nanti ke masing-masing narasumber ya. Yang pertama, sebentar ya, pertama nih untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya. Bagaimana cara dalam melakukan monitoring dan supervisi untuk memastikan bahwa pembelajaran siswa tetap berlangsung dengan baik saat PJJ. Jadi, manban duduan Ibu Kepala Sekolah juga carana melakukan monitoring, ras evaluasi selama PJJ. Karena tidak bertatap muka dengan siswa gitu ya, dan kemudian tugas juga diberikan secara tidak langsung. Itu pertanyaan pertama, saya sampaikan 3 pertanyaan dulu ya. Jadi kepada ibu-ibu kepala sekolah, bagaimana melakukan monitoring dan supervisi. Yang kedua, ini kepada Bu Saragih, bagaimana solusi atas kurangnya dukungan orang tua. Jadi mungkin kita sudah berusaha penuh sebagai guru gitu ya, tapi orang tua tidak ikut terlibat, tidak mendukung, dan tidak memiliki semangat dan energi yang sama. Ini bagaimana solusinya ya untuk mendapatkan dukungan orang tua. Yang ketiga kepada Bu Ervina, bagaimana cara menyiasati penggandaan modul yang dilakukan guru? Ini agak teknikal ya, bagaimana cara menyiasati penggandaan modul yang dilakukan oleh guru. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama, ini buat kedua Ibu Kepala Sekolah, nanti Pak Samsuri juga berkenan menambahkan, bagaimana ya melakukan
monitoring, pengawasan, dan supervisi ketika sistem pembelajaran PJJ ini. Silahkan, siapa duluan? Bu Seriati, silahkan. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, bagaimana cara monitoring dan supervisi selama PJJ? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal yang saya lakukan, RPP dan modul singkat yang sudah dibuat oleh guru. Pada saat pembelajaran, saya sebagai kepala sekolah masuk ke grup kelas 1 sampai kelas 6. Dari modul yang telah dibuat oleh guru-guru, disampaikan kepada siswa di grup kelas 1 sampai kelas 6. Dari situ saya bisa langsung memonitoring sekaligus mensupervisi bagaimana guru-guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan bagaimana siswa memberikan tanggapan terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dari situ bisa saya melakukan monitoring dan supervisi karena tatap muka untuk saat ini tidak ada. Dari supervisinya saya lakukan melalui masuk ke grup kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu yang saya kira. Terima kasih. Yap, jadi Kang pantau lewat grup-grup WA bagaimana aktivitas di sana gitu ya, keaktifan siswa. Oke. Sekaligus Ibu, supaya kita tidak bolak-balik, bagaimana Kang menyiasati orang tua yang tidak mendukung atau tidak aktif? Ya. Seperti yang juga saya sampaikan tadi, di Desa Sinaman, orang tua rata-rata adalah sebagai petani dan mereka juga pulang kerja malam. Jadi tugas anak-anak juga diselesaikan pada malam hari. Dan karena mereka capek juga, sehingga tugas anak-anak tidak selesai. Tapi ada solusi yang mungkin bisa mendukung orang tua terkait tentang belajar secara daring dan luring. Yang pertama, memastikan kepada orang tua bahwa anak kita belajar daring maupun luring atau yang disebut dengan kombinasi. Kemudian melayani siswa terkait tentang masalah pembelajaran. Jika siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, guru dapat melakukan home visit atau kunjungan ke rumah siswa dan boleh juga datang ke sekolah karena di sekolah juga ada guru yang piket memakai protokol kesehatan dan melakukan komunikasi dengan orang tua. Boleh juga datang ke sekolah atau melalui Japri. Itu yang saya kira untuk mendukung orang tua, mendukung pembelajaran baik secara daring maupun luring. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryati. Kita lanjut ke Bu Ervina. 2 pertanyaan sekaligus Bu. Pertama, bagaimana melakukan monitoring dan supervisi? Yang kedua, bagaimana mengajak gitu ya, melibatkan supaya orang tua ikut aktif mendukung pembelajaran. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya coba jawab. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di paparan, untuk supervisi dan monitoring memang tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti pada pembelajaran normal menggunakan perangkat supervisi yang lengkap dan lain-lain. Tetapi memang sedapat mungkin tetap saya usahakan untuk melakukan supervisi dan monitoring ini melalui seperti tadi juga ya grup WA yang ada. Kalau pembelajaran yang bisa berlangsung daring kita tetap pantau dari sana. Kemudian untuk pembelajaran luring itu juga biasanya tetap saya pantau di sekolah pada saat kebetulan kami melaksanakan pengambilan dan pengembalian tugas itu 3 hari. Jadi kalau hari Senin itu untuk kelas 7, hari Selasa itu untuk kelas 8, kemudian hari Rabu itu untuk kelas 9. Jadi di hari itu semua guru yang masuk di kelas 7 harus masuk hari Senin gitu kan. Semua guru yang masuk di kelas 8 wajib masuk ke sekolah di hari Selasa gitu. Jadi semua guru mapelnya untuk tiap tingkat itu selalu berada di sekolah ya untuk mengantisipasi siswa kita yang memang tadi seperti yang saya sampaikan lebih banyak melakukan pembelajaran luring. Jadi untuk pemberian tugas juga tetap saya pantau untuk tidak terlalu banyak, kemudian pemberian materi juga tetap saya ingatkan. Jadi mungkin masih sebatas itu monitoring dan supervisi yang bisa saya lakukan sampai saat ini, ditambah mungkin supervisi dari perangkat pembelajaran yang dikerjakan oleh guru-guru kita. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau untuk pelibatan orang tua ini memang tantangan
tantangan yang paling berat bagi kami seluruh warga sekolah, karena memang untuk menyadarkan orang tua kita bahwa memang mereka itu harus terlibat dalam pembelajaran jarak jauh ini sulit. Kita untuk berinteraksi dengan orang tua itu sangat terbatas gitu. Bahkan beberapa guru kita ini mengalami pengalaman yang bisa dibilang kadang menyakitkan gitu. Jadi ada beberapa siswa yang mau dikunjungi ke rumah, jadi kan disampaikan, bilang ya sama orang tua si Anu, nanti ibu datang besok ke rumahnya. Nah, jadi jawaban si orang tua ini apa? Oh iya, suruh datang gurunya itu, suruh bawa oleh-oleh sekalian ya gitu. Padahal tadi karena masalah anaknya kita mau datang gitu. Tapi kadang-kadang sambutan seperti itu yang kita peroleh. Namun ya sampai saat ini sedapat mungkin ya terpaksa peserta didiknya yang kita push, karena memang sudah SMP mungkin sudah lebih mandiri daripada yang SD ya. Kalau yang SD tanpa pendampingan orang tua mungkin ini sangat sulit untuk melakukan pembelajaran, tapi kalau di SMP sudah lebih bisa lah, sudah lebih mandiri lah. Jadi mungkin untuk siswa-siswa bermasalah saja yang kita mengadakan pemanggilan orang tua, berbicara dari ke hati, masalahnya apa, kira-kira masalah di peserta didik apa. Nah, itu yang mungkin bisa kita laksanakan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi untuk mengatasi fotokopi materi ya. Jadi sedapat mungkin memang untuk fotokopi materi ini sedapat mungkin kita atasi dari dana BOS. Tapi memang kalau materi ini banyak, makanya satu pesan saya, kalau memang terpaksa dibuatkan materi tambahan agar siswa mengerti di luar dari buku-buku pegangan yang mereka punya, maka usahakanlah dia memang sedikit materinya, istilahnya inti-intinya memang dibuat, jangan terlalu banyak fotokopinya, karena kalau sempat satu guru satu pelajaran 10 lembar gitu kan untuk sekali ini, memang ya dana bosnya juga kalau sekolah-sekolah kecil seperti kami pasti tidak akan sanggup mengatasinya gitu. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang memang harus dibuat untuk membuat siswa kita lebih mengerti, maka kita akan mengusahakan menanggulanginya dari biaya pembiayaan dana bos kita. Mungkin itu yang Bu Ervin dan Ibu Suryati atas jawabannya gitu ya. Jadi memang melibatkan orang tua ini tidak mudah ya. Saya ingin bertanya Bu, pernah nggak melibatkan kepala desa dan juga tokoh agama di desa tersebut, misalnya pendeta atau Pak Ustadz gitu ya, pernah nggak terpikir ke sana Bu? Mungkin saya duluan ya Pak ya. Pernah sebenarnya terpikir seperti itu. Mungkin memang untuk mendekati orang tua ini kita lebih bisa mendekatinya dari organisasi-organisasi kemasyarakatan itu sendiri gitu. Jadi melalui gereja-gereja, melalui masjid mungkin gitu. Itu barangkali lebih gampang untuk menyampaikan pentingnya peran serta orang tua ini dalam mendampingi anak dalam belajar. Tapi memang sampai saat ini belum terwujud karena situasi di orang tua di daerah saya juga itu agak-agak ya seperti yang Ibu Suryati sebutkan, dari pagi sampai sore itu memang keladang gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita panggil ke sekolah pun, aduh Bu, saya hari ini udah ada aron gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Jadi ya begitulah situasinya. Tapi mungkin itu harus diupayakan karena itu adalah salah satu sudah pernah saya tuliskan juga mungkin dalam sebuah perlombaan kemarin di Tanoto Foundation, tulisan ide pendidikan itu untuk melakukan edukasi terhadap orang tua itu melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan ini tadi gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa saya wujudkan Pak Ramos Pandia. Baik, siap Bu Suryati. Kita juga sudah pernah melakukan komunikasi dengan perangkat desa atau kepala desa terkait tentang pembelajaran di sekolah. Memang kepala desa sangat mendukung ide yang kami buat, tetapi karena situasinya juga orang tua pekerjaannya semuanya ke ladang juga, jadi belum kami mengharapkan kepada kepala desa agar mendampingi atau mengawasi anak-anak supaya ada jadwal-jadwalnya, anak-anak jangan keluar dalam situasi begini karena anak-anak rentan dengan mungkin situasi sakit. Jadi kami mengharapkan kepada kepala desa untuk mengawasi, ikut serta mengawasi anak-anak dalam masa belajar dari pagi sampai jam 12. Anak-anak diharapkan agar tidak keluar karena proses pembelajaran dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Tetapi karena situasi begini juga Pak, mudah-mudahan ide-ide yang kami sampaikan kepada kepala desa juga dapat terwujud. Sampai hari ini memang kepala desa masih mau
bekerja sama dengan kami sampai saat ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan juga komite sekolah juga sangat berperan aktif pada situasi saat ini di Desa Sinaman, Pak, untuk proses pembelajaran kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Yang bahaya itu orang tua siswa yang tidak kooperatif adalah kepala desa, gitu ya Mbak ya. Anaknya kepala desa pula kan. Baik, saya pengen dengar dari Pak Samsuri. Pak Samsuri, dari pengalaman Bapak gitu ya sekian lama, bagaimana sebenarnya metode atau strategi yang paling efektif melibatkan orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ketika saya menjadi kepala sekolah, itu komunikasi dengan orang tua itu sangat penting sekali. Secara periodik, secara berkala, itu orang tua kami hadirkan di sekolah. Dan mohon maaf, kebetulan orang tua yang ada di sekolah kami pada waktu itu adalah jauh-jauh, relatif jauh. Kami berada di Kabupaten Bantul, Jogja. Yang dari Bantul itu hanya sekitar tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Yang lain itu siswanya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Papua, dari luar Jawa. Komunikasi itu pasti salah satu andalannya adalah komunikasi melalui digital. Nah, secara berkala kami mendatangkan orang tua itu ada 4 kali, 1 tahun setidaknya di welcome konser. Yang di sana nanti kami suguhkan konser, kemudian kami komunikasi dengan para orang tua. Kemudian ada anniversary konser, ada home konser, dan ketika akhir tahun itu ada farewell konser. Semuanya itu disempatkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Hanya saja mohon maaf ketika pandemi ini melanda kita semua, itu menjadikan acara atau menjadikan kegiatan yang dulu bisa dilaksanakan menjadi mohon maaf menjadi agak kacau karena memang situasi, sehingga di situ ada sebuah permakluman tanda petik, walaupun kita tetap berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik, komunikasi yang maksimal dengan orang tua. Kebetulan sekarang ini saya posisinya tidak lagi di sekolah musik, tapi di sekolah menengah seni rupa. Saya nyaris pensiun sebagai guru. Ini mungkin sebagai penghargaan saya, ini sudah guru senior, sudah mau pensiun, sehingga jam saya dikasih sedikit saja, dan itu kelas 3. Kelas 3 itu posisinya ketika saya mengajar itu selalu berada di industri, sehingga komunikasi tatap muka jarang saya lakukan. Sekali 2 kali saya berkunjung ke industri di mana siswa saya sedang berpraktek. Tapi saya apresiasi sekali dengan Ibu Ervina dan Ibu satunya tadi itu Bu Seriati. Oh iya, sudah bagus sekali untuk dilakukan agar komunikasi tidak putus dan hasil pembelajarannya bisa seperti ketika tidak ada pandemi. Kalaupun ada kurang-kurang sedikit, itu pasti kita mempermaklumkan semuanya karena itu sebuah situasi yang memang kita hadapi. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Samsuri. Kita lanjut ke Bang Edimon. Sekalian silakan Bang, silakan. Saya menambah sedikit sebagai orang tua ini ya, karena saya punya anak yang sekolah ya. Jadi begini ya, dari yang disampaikan Pak Samsuri tadi, memang salah satu kelemahan kita di Tanah Karo, orang tua belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam pendidikannya. Jadi itu harus kita akui. Berarti saya katakan tadi karena faktor ekonomi aja ya semua itu. Stakeholders assessment, kita harus tahu betul itu. Ya, jadi gini, bukan berarti kita tidak bisa selalu menyalahkan masalah ekonomi, gitu ya. Masyarakat Bantul itu tidak lebih miskin dari masyarakat Karo. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa bekerja aku harus keladang gitu. Nah, kalau orang tua tidak memiliki visi bahwa pendidikan itu penting, inilah masalahnya gitu. Nah, jadi ini tantangan kita. Kita harus hadapi sama-sama, kita harus cari caranya gitu. Nah, yang kita lihat di Bantul tadi sama Pak Samsuri, orang tua sudah menjadi bagian daripada proses pendidikan. Kita harus mulai nanti setelah pandemi, barangkali ini kita harus mulai. Tapi sekarang di masa pandemi begini, apakah kita sudah mengupayakan misalnya Zoom dengan orang tua? Ya,
Zoom itu bukan dengan mengajari ya. Orang tua itu sebenarnya bisa diajari. Kita harus lebih mendengarkan. Nah, tadi kualitas leader yang saya sampaikan tadi, mendengarkan. Nah, itulah perlu kita tes di situ. Setelah mendengarkan, biasanya leader itu bisa mencari solusi dari apa yang kita dengarkan. Gitu. Masing-masing orang itu akan beda. Namanya sekarang leader itu coaching. Dengan bertanya, kemudian ketemu solusi gitu. Nah, ini yang barangkali perlu kita lakukan. Saya juga menghadapi staff saya sekarang di seluruh dunia nih, karena COVID ini ya. Nah, saya nggak bisa monitor, tapi saya monitor dari result-nya gitu. Dari result-nya, saya komunikasi terus dengan mereka, ya nggak peduli dimanapun mereka berada. Kalau mereka stres mereka dulu yang aku dengarkan. Nah, nanti diskusinya tidak akan ada masalah pendidikan, masalah kerjaan. Stresnya dulu didengarkan. Karena setelah ini selesai semua, baru kita bisa bicara masalah pendidikan. Gitu. Nah, jadi inilah fungsi leader yang menurut saya yang perlu kita lakukan. Bahwa leader itu adalah resources untuk semua orang. Jadi karena itu saya percaya betul bahwa leader itu perlu di-train. Ya, kita nggak perlu asumsikan bahwa kita sudah sampai di sana. Jadi yang salah itu mereka, gitu. Jadi itu tidak akan mencari solusi. Barangkali yang bisa saya tambahkan, Ramos. Tapi satu hal ya, yang saya dulu pernah menjadi orang tua di anak sekolah di Manila sini. Kalau di bahan-bahan sekolahnya itu dulu ya, saya baca kebetulan karena saya ekonom, saya baca mata kuliah ekonomi untuk anak saya gitu. Yang mata kuliah yang dari bachelor itu, IB namanya, itu mata kuliah yang saya pelajari 6 semester di UGM, tapi dibuat dengan mudah untuk dipelajari oleh anak-anak. Gitu. Kalau begitu bahan itu dibaca sama anak saya, mereka mandiri gitu. Nah, sekarang barangkali juga sebagai leader kita begitu mendengarkan, kenapa anak ini tidak tertarik gitu. Kenapa tidak motivated? Barangkali ada juga di bahan itu. Menarikkah? Gampangkah dia mengerti? Saya tadi sampaikan, bahan IB yang dipelajari anak saya itu, saya pelajari 6 semester di UGM, disummarize jadi satu buku yang mudah, dan mereka tertarik. Gitu. Barangkali itu yang, untuk jangka panjang barangkali bukan untuk sekarang, tapi ini yang bisa saya share. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Edimon. Tampaknya ada peserta kita yang salah screen share agar di stop. Mankam orang tua kami. Ya. Siap. Saya lanjut ya Bang ya. Ini pertanyaan untuk Bang Edimon. Ini menarik nih Bang. Bentar Bang ya. Ini terkait kepemimpinan tadi Bang. Jadi oh iya, sebelum itu saya mengumumkan Bapak Ibu sekalian terkait materi, semua materi akan dibagikan lewat grup yang sudah dibuat gitu ya. Jadi jangan khawatir. Materi ini memang tujuannya untuk tadi itu ya, sumber daya buat Bapak Ibu belajar menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi guru dan kepala sekolah yang lebih baik. Nih, ke Bang Edimon ini 2 pertanyaan tapi mirip Bang. Jadi dari Sri Juliati, di mana letak kesalahannya jika seorang kepala sekolah sudah sangat mampu membangun dirinya, tetapi tidak pernah berhasil membangun gurunya? Ya, ada juga pertanyaan yang serupa ini. Ada kepala sekolah yang sudah sangat mampu membangun dirinya, tapi tidak pernah berhasil membangun guru-gurunya. Di mana letak salahnya, Pak Ginting, katanya Bang. Jadi, dia sudah membangun, mungkin memimpin dirinya, tapi belum bisa membangun orang lain. Ya, mensejahterakan gurunya, Pak. Mensejahterakan gurunya juga ya, Bu ya. Baik. Ini menarik sekali pertanyaannya. Ya, jadi ini kebanyakan orang ini. Ya, jadi tadi disampaikan apakah leader itu susah gitu. Karena untuk membangun diri sendiri itu lebih mudah. Ya, untuk belajar sendiri, membangun diri sendiri itu lebih mudah. Nah, baru ini saya sampaikan tadi, tahap berikutnya kita masih perlu belajar lagi, jangan berhenti belajar. Itu kuncinya. Karena untuk tahap berikutnya, kan tadi tahap-tahap biasa sampaikan ya, tahap berikutnya adalah kita menjadi leader. Nah, kalau membangun diri sendiri, fokusnya adalah kita, self. Gitu ya. Nah, leader-leader yang ada di posisi, biasanya fokusnya self, kita. Tapi kalau menjadi leader, betulan, ya, fokusnya adalah orang lain. Ya, ada lagi tantangan khusus di situ ya. Kita harus punya people skill yang lebih bagus, kita harus bisa mendengarkan lebih bagus. Kita harus jelas sekali bahwa tujuan kita adalah membesarkan orang lain, bukan membesarkan diri sendiri. Nah, skill-skill inilah yang harus kita bangun. Jadi, saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Nah, jadi ke 10 skill tadi yang saya sampaikan itu kita bisa pelajari satu-satu.
Nah, itulah skill untuk membangun orang lain. Yang terakhir nantinya, kalau kita sudah khatam, kita menjadi leader yang membangun leader. Nah, jadi saya senang gini. Tadi Ramos juga menyampaikan bagaimana cara supaya buku ini bisa tersedia ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kami akan coba mencari cara supaya ini menjadi wadah belajar kita gitu. Nah, dan saya tahu betul bahwa membangun leader itu tidak akan satu webinar begini selesai. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi, saya sendiri saya sudah 10 tahun jadi manajer, mungkin 15 kali sudah dikirim untuk leadership-nya itu. Perlu proses yang panjang. Nah, tapi kalau menurut saya, teman-teman di ABB ini punya pengalaman banyak di berbagai tempat gitu. Mereka juga bisa share pengalaman-pengalaman. Nanti barangkali kita bisa buat ini sebagai grup leader lah ya, leader orang kepala sekolah gitu. Kita belajar sama-sama. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa diskusikan dengan lebih baik. Kalau ada bahan-bahan yang menarik untuk guru-guru kita bisa share. Untuk itu tadi, menjadikan teman-teman kita yang sudah belajar dengan baik untuk diri sendiri supaya bisa menjadi leader yang lebih bagus dan bisa menjadi leader-leader yang menciptakan leader yang lain. Karena kita perlu ini menciptakan orang-orang lebih banyak seperti orang Pak Samsuri ya, teman-teman. Kita perlu menciptakan Pak Samsuri yang lebih banyak lagi di tempat-tempat di Tanah Karo ya. Kalau ada teman-teman yang sudah berhasil menjadi leader, kita harus manfaatkan mereka untuk membangun leader-leader yang lain. Seperti Ibu Sriati, Ibu Ervina yang sudah belajar gitu. Kita harus fasilitasi itu untuk membangun leader-leader yang lain. Ya. Karena memang seperti saya sampaikan tadi, ada proses sedikit yang kita harus sabar mempelajarinya. Bukan berarti tidak bisa, tapi tadi ada step tadi yang saya sampaikan masih di achiever. Ya. Ibu Juli masih di achiever. Kita harus naik ke langkah berikutnya, ada stepnya untuk menjadi leader. Terima kasih. Terima kasih Bang Edimon. Saya menggarisbawahi juga Bang untuk menjadi seorang leader yang baik butuh proses gitu ya. Ini bukan proses semalam dan kita atau baca satu buku kita menjadi leader gitu ya. Kita belajar praktek gitu ya. Dan saya ingin meng-highlight kembali tadi apa yang dikatakan oleh John Maxwell, kita membangun diri sendiri terlebih dahulu, memimpin diri sendiri kemudian membangun orang lain baru memimpin orang itu lagi gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ini tanggung jawab kita bersama sesuai dengan tugas dan profesi kita supaya kita menjadi leader yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di 17.16. Setelah ini saya akan meminta kesediaan Kak Ina Barus, Bu Ina Barus, untuk memberikan rangkuman gitu ya, atau highlight dari poin-poin yang bisa menjadi pembelajaran buat kita dari diskusi kita hari ini. Silakan Bu Ina Barus. Ya, terima kasih Bapak Edimon atas kesempatannya. Jadi suaranya Kak. Sudah? Bisa dengar dengan baik suara saya? Sudah Kak. Okay. Silakan. Luar biasa ya. Dulu sedikit, Bu Ina. Oh iya. Oke. Ya. Iya, silakan. Mungkin Kak Ina lebih baik memperkenalkan diri Kak. Ya. Saya silakan Kak. Terima kasih Pak Ramos. Ya, nama saya Ina Barus. Ya, saya adalah seorang praktisi berkecimpung di bidang pendidikan sudah hampir 15 tahun ya, mulai dengan pembelajaran mandiri ya. Jadi saya berlatar belakang lulusan dari ITB jurusan kimia. Saya terlibat di dalam pendidikan ini karena anak-anak saya gitu ya. Jadi saya mendidik mereka melalui program homeschool. Jadi saya adalah praktisi homeschooling karena waktu itu ada beberapa yang saya pikir kalau saya mengajar anak saya mungkin akan lebih baik gitu. Jadi saya mulai mengajar anak saya itu tahun 2005. Di saat itu internet tidak seperti saat ini gitu. Jadi saya betul-betul yang tadi seperti dibagikan oleh Pak Edimon harus terus belajar dan belajar gitu, karena saya pikir saya nggak mau juga mengorbankan masa depan anak saya. Nah, puji Tuhan setelah saya melakukan itu, ya saya dipercaya untuk juga memimpin suatu komunitas homeschooling di Jakarta, di Bandung dulu, dan kemudian di Jakarta. Dan pada saat ini juga saya sering terlibat khususnya untuk teachers training. Jadi mentrain guru-guru bagaimana untuk mengajar secara efektif, juga mentrain kepala sekolah, apalagi terutama kepala sekolah yang baru mempunyai dipercayai sekolah-sekolah yang baru gitu. Dan juga apa yang saya bagikan adalah kurikulum.
yaitu bagaimana kurikulum itu harus di approach, ya, ada metode approaching terhadap suatu kurikulum yang sesuai dengan perkembangan otak anak. Jadi nanti mungkin kalau kita ada kesempatan, saya tadi sangat mendukung usul dari Bapak Edimon, kita ada suatu grup mungkin yang akan lebih membahas lebih terperinci gitu ya untuk mengenai masalah-masalah yang kita temui di lapangan. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan acara hari ini itu saya pikir ini luar biasa sharing-sharing yang dari narasumber kita, speaker kita hari ini. Apa yang bisa saya simpulkan adalah bahwa pertama, leadership itu sangat penting untuk mendukung kualitas dari pendidikan. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar sharing dari Ibu Seriati, Ibu Ervina, bagaimana mereka betul-betul terlibat gitu ya, melihat proses pembelajaran ini dan juga berusaha mensolusikan gitu masalah-masalah yang ditemui di dalam. Dan terlebih lagi tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Samsuri yang saya pikir ini kepala sekolah yang out of the box gitu ya. Jadi memang benar ini pasti dilalui prosesnya banyak sekali yang sudah pembelajaran yang Pak Samsuri lalui dan membawa sekolah ini tidak hanya benar di dalam tapi juga di luar. Ya saya berharap Pak Samsuri walaupun sudah mendekati usia pensiun tetap menginspirasi sekolah-sekolah yang lain terutama SMK sehingga bisa SMK kita betul-betul tadi satu poinnya adalah match dengan industri. Nah ini saya pikir penting untuk kepala sekolah kita terus sebagai guru ya kita terus harus memotivasi diri kita untuk belajar semua termasuk leadership karena one day ya guru-guru juga akan menjadi leader saya pikir ya. Jadi kita harus bersedia belajar dan belajar diperlengkapi lebih lagi. Dan kemudian tadi sharing dari Bapak Edimon juga kita mendengar bahwa benar ya ada 2 poin yang kita harus ingat bahwa leader itu kita harus serving gitu ya, harus menjadi pelayan gitu bagi yang kita pimpin dan kemudian sebagai leader kita harus live by example. Kita harus membuat diri kita terbuka menjadi contoh. Nah, saya pikir di semua proses ini akan ada kesalahan ada ya, tapi kita dari kesalahan kita bisa belajar. Jadi saya pikir jangan dengan kondisi kita saat ini ya di pandemi, saya pikir ini saat yang tepat untuk kita belajar kembali lagi ya. Kita tidak tahu tantangannya di depan, tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kita ada di dalam masa pandemi ini. Tapi puji Tuhan, semua proses mengajar boleh berjalan dengan baik karena ada guru-guru yang mau belajar, karena ada kepala sekolah yang mau belajar, terutama di bidang leadership skill-nya. Terima kasih. Saya pada saat ini juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kadisti, Bapak Edi. Terima kasih sudah menghimpun begini banyak guru. Kami dari ABB juga mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi untuk guru-guru ya, Ibu Seriati juga yang sudah menceritakan pengalamannya, kemudian juga Ibu Ervina, luar biasa ya, tidak mudah tantangannya. Saya lihat tadi prasarana kurang, orang tua yang belum mampu, mari sama-sama kita. Disinilah ABB berperan. Kita sama-sama memotivasi nanti kalau ada masalah kita pikirkan bersama-sama untuk solusinya. Dan tentu saja dari ABB Bapak Edimon terus semangat. Masih banyak yang kita harus pelajari bersama-sama dan juga saya pikir dari Pak Samsuri ya. Pak Samsuri luar biasa. Jadi kami dari ABB mengucapkan banyak terima kasih juga untuk waktu semua guru-guru kami. Mari kita bergandengan tangan ya bersama-sama. Di sini tadi ada peran pemerintah dan kami ABB yang saya pikir anggotanya semua punya passion untuk pendidikan. Mari kita bekerja sama. Terima kasih semuanya. Kami kembalikan ke Dik Ramus, silakan. Terima kasih Bu Jurmala, Kak Ina Barus atas rangkumannya. Jadi berikutnya Kak Ina harus jadi narasumber kita juga gitu ya, karena pengalamannya yang sangat banyak juga bagaimana membuat kurikulum, kemudian tadi pengalamannya melakukan homeschooling gitu ya. Bang Edimon ada yang ditambahkan Bang? Silakan. Sudah Ramas. Sudah ya, siap. Baik. Kalau begitu ya, mungkin satu hal aja kali ya. Saya juga terima kasih sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah semuanya. Saya senang sekali walaupun saya belum bisa pulang ke Tanah Karo. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ketemu dan berjuang bersama-sama untuk membangun SDM Tanah Karo. Terima kasih. Terima kasih Bang Edimon. Jadi mankam Bapak Ibu guru Krina, Bapak Ibu kepala sekolah, ABB ini sudah mantap gitu ya bahwa kita terus akan mendukung pendidikan Tanah Karo dengan semampu dan sebisa kita gitu ya.
kami tahu persis apa yang Bapak Ibu hadapi di Tanah Karo saat ini, khususnya di sekolah masing-masing. Kebetulan saya, Bapak dan Mama saya juga guru gitu ya. Bapak baru pensiun, Mama masih mengajar, tahun depan pensiun. Pernah juga jadi kepala sekolah SD di salah satu desa, Mama masih mengajar. Jadi kita paham lah situasi yang sedang dihadapi gitu ya, pergulatan ekonomi, kemudian COVID, susahnya menguasai teknologi untuk belajar. Disiras-raskan pasti solusi, penting kami sebagai pemimpin, sebagai guru tetap semangat. Sebab tadi Bang Idimun sampaikan di awal, masa depan Tanah Karo, anak-anak Tanah Karo, daya saing Tanah Karo ada di tangan Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Baik, ini saya rasa akhir dari diskusi webinar kita hari ini. Pak Samsuri, sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsuri, jauh-jauh dari Jogja. Mungkin nanti setelah pandemi usai harus datang ke Tanah Karo, Pak. Terima kasih Pak Samsuri. Ya, ditunggu satu di Tanah kalimat Karo. saya sampaikan. Silakan Pak Samsuri. Ya, terima kasih atas undangan ini. Terima kasih Pak. Yang perlu saya sampaikan, berilah, kalau sekarang ini dilarang memberikan gratifikasi, tapi saya menganjurkan untuk memberi gratifikasi kepada siapapun yang datang di sekolah. Gratifikasinya berupa apa? Berupa senyum dan keramahan, dan tunjukkan potensi sekolah kita, bahwa kita bisa kepada siapapun yang datang di sekolah maupun kenalan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsuri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sesi terakhir adalah sesi doa penutup. Doa penutup saya serahkan ke Kakak Pendeta Julia Tarigan. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini buat moderator Bang Ramos, begitupun kita semua yang hadir. Tidak mengulang ucapan terima kasih, namun sedikit informasi bagi kita. Kami komunitas ABB sudah mulai menjadwalkan setiap bulan. Boleh kita ingat, minggu ketiga ABB hadir untuk kita semuanya dalam bentuk tema-tema yang up to date dan boleh menjawab juga satu bagian dari kebutuhan kita. Ya, ini sedikit informasi saja. Baiklah, dalam anugerah Tuhan kita sudah bisa melewati webinar hari ini. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, karena sudah diberkahi Tuhan hari ini, menerima begitu banyak anugerahnya. Kami akan membawa di dalam doa Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, yang menyatukan semua orang di tengah-tengah dunia ini, untuk terus mengeluarkan karya-karya terbaiknya, karena Tuhan sudah menganugerahkan hati nurani bagi orang-orang yang terus belajar, maka dia akan terus menjadi berkat dan tumbuh kuat di dalam aktivitas, salah satunya sebagai kepala sekolah. Tuhan memberkati semua peserta yang hadir, narasumber, dan yang mengambil bagian dari kepanitiaan dari komunitas ABB. Kami juga bersyukur atas saudara-saudara kami yang mau bergabung di dalam WA ABB. Di dalam jiwa nasional, kami mau menyatakan cinta kasih untuk bisa membangun sumber daya manusia di Tanah Karo. Kami percaya bersama-sama bergandengan tangan, baik guru, kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, dan aktivis-aktivis volunteer yang terbeban hatinya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Tanah Karo, semuanya Tuhan memberkati. Ini doa kami pada sore hari ini. Sebentar lagi kami berpisah. Berkat Tuhan sudah melimpah bagi kami, membawa pembaharuan, semangat yang baru di tempat pelayanan, pekerjaan kami pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami di dalam kekuatan jasmani, kesehatan, dan juga ekonomi,
dengan cara yang terbaik untuk menjadi pemimpin diri sendiri dan berdampak baik bagi orang lain. Ini doa kami, syukur kami. Kami serahkan di dalam nama-Mu, Tuhan Allah kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Julia Tarigan atas doanya. Dan inilah akhir dari webinar kita hari ini. Tadi sudah diumumkan oleh Kak Julia. Ini bukan webinar yang terakhir. Ini kita akan rutin melakukan ini setiap bulan. Setiap bulan ya. Di minggu ketiga ya Kak. Minggu ketiga setiap bulannya rutin akan ada webinar. Jadi ABB tidak akan kekurangan narasumber. Sekalian. Banyak masih yang ingin berkontribusi, memberi waktu dan pengetahuannya untuk kemajuan pendidikan di Tanah Karo. Terima kasih juga untuk Pak Kadis. Kita akan terus bersinergi untuk melakukan ini. Saya rasa itu. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Selamat sore. Mejuah-juah membantah Grina. Mejuah, enggak ada. Pak Kadis silakan Pak Kadis. Mejuah-juah. Terima kasih semua yang hadir. Om sehat. Sebentar Bapak Ibu. Pak Kadis mau sampaikan sesuatu. Buka dulu mic-nya Pak Kadis ya. Maksudnya foto bersama. Oh, foto bersama ya. Nah, udah tadi suaramu. Biar kenang-kenangan. Siap. Belum tadi. Pak Samsuri, mana nih wajahnya? Yo. Aduh, kenangan yang terindah ini. Oke. Siap ya. Hitungan ketiga ya. Nanti host dan co-host mohon bantuannya untuk kita difoto ya. Ini ada 9 screen. Jadi kita agak lama nih senyumnya ya, agak kering dikit giginya nggak apa-apa ya. Baik ya, saya screen pertama saya hitung ketiga kita semua tersenyum. Atau begini kali ya, salam ini ya, salam oke ya. Silahkan menyesuaikan. Baik, 1, salam oke. 2, 3. Oke. Screen kedua, 1, 2, 3. Lanjut, screen ketiga. 1, 2, 3. Berikutnya, screen keempat. 1, 2, 3. Berubah gaya nggak apa-apa. Screen kelima. 1, 2, 3. Screen keenam. 1, 2, 3. Screen ketujuh. 1, 2, 3. Terakhir, screen yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Udah semua, terima kasih Bujur Melala. Bujur.